Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianur Rahman, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru, PPG dalam jabatan Batch 3, tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan NIM 52521130105. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Katapang, dan saat ini mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dalam pelaksanaan praktek pembelajaran penilaian uji kinerja ini, saya berfokus pada penerapan model pembelajaran Deep Learning dengan materi mengenal kitab-kitab Allah dan fungsi Al-Quran di kelas 8A SMP Negeri 3 Katapang. Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalisme dalam mengelola pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Hari ini kita dalam kondisi yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar dan semangat ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Silahkan untuk ketua murid memimpin doa sebelum belajar. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Untuk selanjutnya, seperti yang biasa kita laksanakan, kita mengawali kegiatan pembelajaran dengan berzikir dan membaca ayat suci Al-Quran. Ayyuhalakum dinukum waliyadin. Allahul Adi. Dilanjutkan dengan pembacaan zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilaikan nusyur. Sebelumnya coba siapkan dulu buku, alat tulis, dan alat-alat penunjang kegiatan pembelajarannya, agar kegiatan pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah. Marilah kita sama-sama meluruskan niat kita dalam belajar pada pagi hari ini semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Oke, Bapak akan absen dulu kehadirannya ya. Abdurrahman Al-Faqih, Abriela Kanza Kurnia, Ahmad Saiful Anwar. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke agenda inti, marilah mempersiapkan diri kita dengan cara mengambil napas, kemudian mengucapkan basmalah, kemudian mengeluarkannya seraya mengucapkan alhamdulillah. Bismillah. Keluarkan, alhamdulillah. Selanjutnya, masih ingat materi kita di minggu yang lalu di bab yang pertama, ada yang masih ingat membahas tentang apa? Menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan masuk kepada materi yang ada di bab yang kedua, yaitu materinya tentang mengenal kitab-kitab Allah dan fungsi Al-Quran. Sebelum itu, marilah kita melihat dan menyimak video singkat tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
Makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul lembaran-lembaran berisi wahyu. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah tersebut secara tafsir atau terperinci maupun secara ijma atau secara garis besar. Yang ketiga, membenarkan segenap kabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut yang masih murni dan belum dirubah oleh tangan manusia. Keempat, mengamalkan segenap hukum yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengamalkannya harus disertai dengan sikap ridha dan menerima. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Ya, pada pagi hari ini di bab yang kedua kita akan mempelajari tentang mengenal kitab-kitab Allah dan fungsi Al-Quran. Adapun pertanyaan pemantik yang harus kita renungi, apa Allah menurunkan kitab-kitab suci dan apa tujuannya? Nah, pertanyaan pemantik ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, kita mempunyai tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran pada materi ini? Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya. Yang kedua, menjelaskan ajaran pokok kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan fungsi Al-Quran. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran dan kalian sudah mengisi Google Form untuk mengetes pemahaman awal kalian, itu digunakan untuk mengukur ya sejauh mana pemahaman awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Adapun model pembelajaran yang Bapak gunakan pada pembelajaran pagi hari ini adalah menggunakan model pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam, di mana agar lebih bermakna dan menyenangkan, pembelajaran akan dilakukan secara berkelompok dengan banyak aktivitas kolaboratif dan menggunakan media digital. Nanti kalian setiap kelompok dituntut untuk membuat produk dari materi yang disediakan dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, setelah Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran dan model pembelajaran yang dilakukan, Bapak sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok berdasarkan tes diagnostik awal. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan sesuai dengan tema yang sudah kalian dapatkan dan proyek yang harus kalian kerjakan. Oke, anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan, selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya di depan kelas. Pertama, silakan untuk kelompok bunga untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Kelompok 5 akan menjelaskan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan tentang fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kitab ini berisi pedoman hidup yang lengkap, mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Fungsi Al-Quran bagi manusia sangat penting. Di antaranya, yang pertama, sebagai petunjuk hidup atau hudan lunas, menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat.
Kedua, sebagai pembeda antara yang benar dan salah atau autorkom, membantu kita menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, sebagai sumber hukum Islam, menjadi dasar bagi syariat dan peraturan hidup umat manusia Islam. Keempat, sebagai penenang hati, bacaan Al-Quran dapat menumbuhkan ketenangan dan kekuatan batin. Kelima, sebagai sumber ilmu dan inspirasi, mengandung banyak pengetahuan yang relevan dan kehidupan dan kemajuan manusia. Dengan memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, kita tidak hanya menjadi pribadi yang beriman, tetapi juga membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi dari kelompok 5, ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya. Untuk selanjutnya, silakan untuk kelompok Arbi mempresentasikan tentang infografis kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan infografis kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang pertama, kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan abad ke-12 sebelum Masehi, yang berbahasa Ibrani. Yang kedua, Zabur diwakilkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan ke 10 sebelum Masehi, yang berbahasa Ibti. Yang ketiga, Injil diwakilkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan ke 1 Masehi, yang berbahasa Suryani. Kitab yang keempat, Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan ke 7 Masehi dan berbahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Arbi ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Ya, infografis dari kitab-kitab samawi atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang garis besar ajaran pokok dari setiap kitab suci Allah. Sebagai kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa kitab suci sebagai pedoman hidup bagi umat manusia melalui para rasulnya. Ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi pokoknya mencakup seluruh aspek kehidupan, akidah keimanan, ibadah, akhlak, dan muamalah. Studi kasusnya, banyak orang yang berubah hidupnya setelah memahami Al-Quran. Misalnya, seseorang yang tadinya malas dan mudah menjadi sabar dan disiplin setelah rutin membaca serta menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya untuk kelompok dari Apika. Coba dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan kepada kelompok Apika? Tidak. Cukup jelas ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok Apika. Oke, anak-anak, setelah kita semua menyaksikan presentasi dari setiap kelompok dengan tugasnya masing-masing yang berbeda-beda produknya, kalian belajar untuk menyimpulkan dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah Bapak sampaikan di depan mengenai mengapa Allah menurunkan kitab suci dan apa tujuannya, serta kita sebagai peserta didik atau murid mampu untuk mengidentifikasi nama-nama kitab suci dan Rasul penerimanya, serta menjelaskan ajaran pokok dari setiap kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian kita mampu menjelaskan fungsi dari Al-Quran. Jadi hudan, tadi ya disebutkan, petunjuk linnas bagi manusia. Ya, kemudian furqan, yang membedakan antara hak dan yang batil, halal dan juga haram. Ya, kita harus mampu memahami fungsi Al-Quran bagi kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba refleksikan, coba renungi oleh kalian apa sih
yang kalian rasakan setelah mempelajari tentang kitab-kitab Allah? Apa yang kita rasakan nih setelah kita menyimak presentasi dari setiap kelompok, kemudian penyampaian materi yang sangat jelas? Coba di sini ada yang berani mengemukakan pendapat? Oh, si Pak, silakan. Saya merasa lebih yakin bahwa Allah selalu memberikan petunjuk kepada manusia melalui para rasulnya, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Bagus, tepuk tangan untuk si Pak. Luar biasa, bagus ya jawaban si Pak. Dengan kita mempelajari kitab-kitab suci Al-Quran, itu semakin menumbuhkan keyakinan kita bahwa Allah melalui para rasulnya menyampaikan wahyu kepada kita sebagai umat manusia, sebagai petunjuk. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Dan selanjutnya, penting gak sih kitab suci? Coba, Bapak ingin dengarkan, ada yang berani berpendapat gak? Dila, menurut Dila, seberapa penting sih kitab suci, khususnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Sangat bisa karena sebagai pedoman hidup dan di dalamnya terdapat petunjuk, hukum dan nilai-nilai kebenaran yang menuntun kita. Sebagai pedoman hidup ya. Jadi menurut Dila, kitab suci itu sangat penting karena di dalam kitab suci itu terkandung banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran bagi kita sebagai manusia. Tadi agar kita tidak tersesat, salah jalan, dan tentunya kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Oke, anak-anak, sebagai asesmen akhir pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang tadi sudah Bapak jelaskan dan juga dipresentasikan oleh teman-teman kalian di depan kelas, mari kita melakukan asesmen pembelajaran akhir dengan mengikuti kegiatan ya menggunakan aplikasi Kahoot. Silakan untuk masuk ke dalam room, fokus pada pertanyaan, selamat mengerjakan. Kita lihat siapa nih peringkat yang pertama, siap? Siapa pemenangnya? Peringkat ketiga jatuh kepada Arbi. Peringkat pertama Damar. Silakan kepada Damar untuk maju ke depan untuk pemberian penghargaan. Oke, anak-anak, alhamdulillah tahapan demi tahapan pada kegiatan pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Gimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak sangat menghargai dan mengapresiasi usaha kalian mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan tema tentang kitab-kitab Allah. Setelah itu, Bapak akan informasikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita dituntut untuk memahami nama-nama kitab samawi yang Allah turunkan dan nabi yang menerima kitab tersebut. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga, kitab diturunkan kepada Nabi. Yang keempat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu alaihi salam. Kemudian fungsi kitab suci Al-Quran bagi kita sebagai umat Islam diantaranya apa? Satu, sebagai pedoman hidup. Yang kedua, sebagai petunjuk. Yang ketiga, sebagai pembeda atau pemisah antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, halal dan haram. Ya. Yang keempat, Al-Quran juga berfungsi sebagai penenang jiwa. Ya, dengan kita sering membaca Al-Quran akan menumbuhkan ketenangan, ketentraman dalam hati dan jiwa kita. Oke, anak-anak, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Untuk pertemuan di minggu depan, kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.